Banyak yang bertanya memangnya orgasme itu sehat? Ayo, kita bahas. Halo semuanya, selamat datang di podcast kesehatan bersama saya Reza yang siap nemenin kamu ngobrol santai, tapi serius soal topik-topik yang sering dianggap tabu, salah satunya adalah orgasme. Hari ini kita akan bahas orgasme yang sehat dari sisi medis, fisiologis, sampai ke sisi emosional dan psikologisnya. Buat kamu yang pernah bingung, takut nanya, atau malah salah informasi, tenang aja, di sini tepatnya belajar bareng tanpa menghakimi. Pertama-tama, yuk kita samain dulu pemahaman. Apa sih sebenarnya orgasme itu? Secara medis, orgasme adalah puncak dari respons seksual seseorang, baik pria maupun wanita. Ditandai dengan kontraksi otot-otot genital, pelepasan ketegangan seksual, dan perasaan euforia atau kenikmatan yang intens. Tapi, orgasme itu bukan cuma soal fisik. Ada juga komponen neurologis dan psikologisnya. Otak melepaskan zat kimia seperti dopamin, oksitosin, dan endorfin yang bikin kita merasa senang, rileks, dan bahkan bonding sama pasangan. Fun fact, orgasme bisa terjadi bukan hanya lewat hubungan seksual, bisa juga lewat stimulasi non-genital, fantasi seksual, atau bahkan dalam tidur. Ini disebut nocturnal orgasm. Sekarang kita masuk ke proses biologisnya. Ketika tubuh kita terangsang, sistem saraf otonom bekerja, khususnya sistem saraf simpatik dan parasimpatik. Ada 4 fase yang dikenal sebagai siklus respons seksual menurut Masters dan Johnson. Pertama, excitement atau gairah. Kedua, plateau atau stabil. Ketiga, orgasm atau puncak. Dan 4, resolution atau pemulihan. Pada fase orgasme, detak jantung meningkat. Pernapasan jadi lebih cepat. Otot-otot dasar panggul berkontraksi. Di pria, terjadi ejakulasi. Di wanita, kontraksi rahim dan vagina. Tapi tidak semua orang mengalami orgasme dengan cara yang sama. Perempuan misalnya bisa mengalami multiple orgasm. Sedangkan pada pria, biasanya butuh waktu untuk mencapai orgasme kedua karena adanya masa refractor. Sekarang kamu mungkin bertanya, emangnya orgasme itu penting ya buat kesehatan? Jawabannya iya, banget. Manfaat orgasme yang sehat antara lain mengurangi stres dan kecemasan, meningkatkan kualitas tidur karena tubuh lebih rileks, memperkuat sistem imun lewat pelepasan hormon, mengurangi rasa sakit, karena endorfin adalah peredam nyeri alami. Bahkan, beberapa studi menunjukkan bahwa orgasme rutin bisa menurunkan risiko penyakit jantung dan meningkatkan kesehatan prostat pada pria. Tapi, ingat, penting bukan berarti wajib. Tidak semua orang bisa atau harus orgasme setiap kali berhubungan. Fokusnya adalah pada kenyamanan dan koneksi, bukan performa. Sekarang kita masuk ke hal yang sering bikin orang bingung. Apa bedanya orgasme yang sehat dan tidak sehat? Orgasme yang sehat dilakukan dalam kondisi nyaman, konsensual, tidak menimbulkan rasa sakit atau tidak nyaman, meninggalkan rasa puas, bukan rasa bersalah, tidak dipaksakan atau digunakan sebagai alat manipulasi. Orgasme yang tidak sehat terjadi karena paksaan, tekanan, atau rasa takut, melibatkan rasa sakit yang tidak disetujui sebelumnya, menggunakan untuk mengganti emosi yang tidak dihadapi, seperti stres berat, trauma, atau kecanduan. Terjadi terlalu sering karena dorongan kompulsif, bisa mengarah ke hiperseksual atau kecanduan pornografi. Sebagai tenaga kesehatan, saya ingin membarisbawahi bahwa seks yang sehat adalah seks yang aman, sadar, dan saling menghormati, termasuk dalam hal orgasme. Banyak orang khususnya perempuan merasa malu mengakui bahwa mereka sulit mencapai orgasme. Ini wajar dan bukan sesuatu yang harus disembunyikan. Beberapa penyebab umum susah orgasme, masalah psikologis, stres, cemas, trauma, kurangnya komunikasi dengan pasangan, kurang stimulasi atau teknik yang tidak sesuai, gangguan hormon atau efek samping obat tertentu, kondisi medis seperti diabetes atau gangguan saraf. Buat kamu yang melakukan ini, jangan anggap diri kamu bermasalah. Solusinya bisa mulai dari edukasi, bicara dengan pasangan, sampai konseling dengan tenaga medis atau terapi seks. Jangan anggap sepele ya masalah ini, bisa berdampak pada hubungan dan kesehatan mental.
Oke, sekarang saya kasih beberapa tips sederhana buat menjaga orgasme tetap sehat. Pertama, kenali tubuh sendiri. Eksplorasi diri lewat masturbasi bisa membantu kamu tahu apa yang kamu suka dan tidak suka. Kedua, komunikasi dengan pasangan. Jangan takut bilang jujur. Seks yang sehat dimulai dari komunikasi yang jujur. Ketiga, gaya hidup sehat. Olahraga rutin, tidur cukup, makan bergizi. Semuanya berpengaruh. Keempat, kurangi stres. Meditasi, journaling, atau terapi bisa bantu menurunkan stres yang menghambat orgasme. Kelima, jangan kejar orgasme seperti target. Nikmati prosesnya, bukan hanya tujuannya. Nah, itu dia pembahasan lengkap tentang orgasme yang sehat. Saya harap setelah dengerin ini kamu jadi lebih paham, lebih sadar, dan tentunya lebih nyaman dengan tubuh dan kebutuhan seksualmu. Ingat, ngomongin seks itu bukan berarti jorok. Ngomongin seks itu bagian dari kesehatan. Sampai ketemu di episode selanjutnya. Saya Reza, pamit dulu. Jaga kesehatan, jaga pikiran, dan jangan lupa, seks itu sehat kalau kamu sadar dan nyaman.